bukan Intifada Zahro. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu gak ya konseling kelompok itu apa? Tahu. Oke, bagus banget. Jadi seperti yang kalian ketahui gitu ya. Jadi konseling kelompok ini tuh kita akan saling berbagi pengalaman, saling mendengarkan, dan juga saling membantu supaya kita tuh bisa menentukan solusi atau makna atas apa yang teman-teman sedang hadapi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk caranya mudah banget gitu ya. Caranya dengan menyebutkan nama kalian dan juga satu hal yang ingin kalian capai dalam belajar. Contohnya, saya Nurin dan satu hal yang saya ingin capai itu saya tidak ingin menunda-nunda tugas. Seperti itu, apa bisa dipahami? Paham. Boleh mungkin dari siapa dulu? Nama saya Lucy, Bu. Mungkin saya pengen bisa semangat belajar lagi, Bu, kayak dulu. Nama saya Salma dan saya sebenarnya saya lebih pengen tahu sih, Bu, apa yang saya mau dari belajar gitu. Wah, bagus gitu ya. Berarti dari apa yang kalian sampaikan, Ibu bisa tahu nih kalau kalian itu sebenarnya masih punya keinginan gitu untuk menemukan semangat dan juga arah kalian untuk belajar itu seperti apa. Nah, tujuan kita kali ini, kita itu akan membantu kalian untuk mengetahui gitu, kira-kira perasaan kehilangan arah kalian dalam belajar itu seperti apa, dan juga menemukan kembali gitu semangat kalian yang sedang redup. Jadi di sini kita bukan, Ibu tidak akan ceramah gitu ya, tapi kita akan saling berbagi gitu, satu sama lainnya seperti itu. Kayaknya seru, Bu. Iya, insya Allah akan seru ya. Jadi karena yang paling penting di sini itu tuh bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa jujur sih kita untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, pertama kita akan saling berbagi pengalaman ketika teman-teman di sini tuh bagaimana sih ketika mengalami perasaan kehilangan arah dalam belajar, kehilangan semangat. Kemudian yang kedua, kita juga akan berdiskusi dan akan melakukan refleksi untuk memahami makna di balik pengalaman ini. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mencoba memahami gitu nilai-nilai hidup yang penting bagi kalian itu seperti apa sih yang sebenarnya, seperti itu. Terus juga yang terakhir, kita akan menyimpulkan pemahaman baru apa sih yang akan kalian peroleh setelah melakukan sesi konseling kelompok bersama Ibu. Jadi Ibu ingin menekankan kalau misalkan kegiatan pada hari ini itu bukan tentang benar atau salah gitu, tapi juga untuk mengenali diri kita sendiri dan memberikan ruang untuk kita saling memahami gitu, paham terhadap apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tuju, seperti itu. Jadi Ibu harap kita bisa saling menghargai dan terbuka gitu satu sama lain. Siap, Bu. Baik. Nah, sebelum lanjut, Ibu tuh ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang hadir di sini itu tuh berdasarkan angket yang sudah kita isi. Kalian ingat gak? Kalian pernah mengisi angket kemarin? Iya. Nah, berdasarkan hasil angket tersebut, Ibu melihat gitu bahwa teman-teman yang berkumpul di sini itu mempunyai suatu permasalahan yang sama gitu. Nah, jadi bukan permasalahan yang buruk gitu ya, tapi di sini tuh kita berusaha untuk mencari dan mengenali diri kita sendiri gitu terhadap hal-hal yang sedang teman-teman hadapi, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, Ibu ingin mengajak kalian melakukan satu aktivitas nih yang namanya kartu emosi. Tujuannya itu supaya kita mengenali perasaan apa sih yang sedang kita bawa gitu di saat ini gitu. Kemudian terutama yang berhubungan dengan semangat belajar kalian ketika di kelas, seperti itu. Jadi di sini ada kartu-kartu yang bisa teman-teman lihat. Silakan masing-masing pilih kartu yang paling menggambarkan kalian saat ini.
Apakah sudah? Udah Bu. Oke, kira-kira siapa nih yang mau berbagi terlebih dahulu alasan kenapa kalian memilih kartu tersebut? Boleh mungkin Selamat. Oke Bu. Saya pilih kartu bingung Bu. Soalnya saya nggak tahu juga kayak sebenarnya saya itu lagi capek, bosen atau kayak merasa gak punya arah gitu. Soalnya rasanya kayak kosong aja gitu Bu. Oke, gak apa-apa gitu ya, anak kamu merasakan kosong atau merasakan bingung gitu. Kadang justru dari kebingungan ini tuh kita bisa ketemu gitu, karena kita tuh mencari apa sih yang sebenarnya aku inginkan gitu. Boleh terus sih? Kalau aku sedih Bu, karena akhir ini tuh aku merasa semangat belajar aku tuh lagi menurun sekali gitu. Setiap kali belajar tuh rasanya capek dan gak fokus gitu. Itu sangat wajar. Nah, kadang semangat itu bisa naik turun, kita juga kadang bisa capek dalam belajar, dalam melakukan rutinitas yang sering kali kita lakukan gitu setiap harinya. Jadi hari ini kita coba pahami apa yang membuatmu merasa seperti itu. Oke teman-teman, setelah mendengar cerita masing-masing terkait kartu emosi tadi, apakah kalian menyadari sesuatu? Coba apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan teman-teman kalian tadi? Ibu saya jadi ngerasa lega gitu karena ternyata banyak juga yang mengalami hal serupa dengan saya. Iya, saya juga jadi sadar kalau ternyata bukan cuma saya yang kehilangan semangat. Oke, nah jadi terkadang kita itu merasa mengalami masalah sendiri gitu, aduh kayaknya orang lain nggak mengalami hal yang sama. Tapi dengan berkumpulnya kita hari ini di sini, kita jadi saling mengetahui kalau orang lain juga punya masalahnya masing-masing, dan kebetulan kalian itu punya masalah yang sama gitu, dan itu tuh hal yang wajar. Nah, supaya kegiatan kita berjalan dengan nyaman, Ibu ingin tahu nih, menurut kalian nilai-nilai apa saja sih yang harus kita jaga selama proses konseling kelompok ini berlangsung? Mungkin saling mendengarkan Bu, karena kan kita punya cerita yang masing-masing gitu Bu. Kalau dari Lucy? Dan juga jangan menertawakan gitu kalau ada yang cerita hal pribadi. Oke, bagus banget itu ya, tadi dari Salma itu harus saling mendengarkan, kemudian dari Lucy harus jangan saling menertawakan ketika kita mengungkapkan cerita, kemudian juga kita juga harus saling menghargai dan menjaga perasaan satu sama lain, dan juga yang paling penting itu tuh kita harus menjaga privasi gitu. Jadi kita jangan membocorkan apa yang sudah kita ungkapkan di sesi konseling kelompok pada hari ini kepada orang lain yang di luar orang-orang ini ya teman-teman. Iya Bu. Baik, jadi kalau misalkan Ibu simpulkan kesepakatan kita untuk memulai konseling kelompok ini, itu yang pertama menjaga kerahasiaan, saling mendengarkan, kemudian juga tidak menertawakan, menghargai setiap perasaan pengalaman teman masing-masing, dan juga mengikuti kegiatan dengan terbuka dan juga jujur. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik, kalau misalkan semuanya sudah setuju, berarti kita sudah siap untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Kita akan mulai untuk menelusuri pengalaman dan juga apa sih makna di balik pengalaman tersebut. Apakah sudah siap? Siap Bu. Baik anak-anak, sebelum kita berbagi, Ibu ingin kita sama-sama duduk dengan tenang. Sekarang tutup mata kalian sebentar, kemudian tarik napas pelan-pelan, kemudian hembuskan. Rasakan bahwa kalian itu sedang hadir di kelas ini, sedang melakukan sesi konseling kelompok bersama teman-teman dan juga Ibu. Oke, apakah sudah? Oke, boleh kita kembali lagi. Kita buka kembali matanya. Sekarang gimana nih perasaan teman-teman? Saya merasa sedikit tenang Bu. Kalau Lucy? Kalau saya tuh saya agak merasa tanggung gitu Bu, tapi juga merasa penasaran. Kira-kira saya bakal dapat hal apa dari kegiatan ini? Terima kasih ya, Ibu senang kalian mulai merasa aman gitu untuk berbagi dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian Ibu sekarang ingin kalian mulai menyelami perasaan kalian gitu tentang saat-saat dimana kalian itu merasa kehilangan arah atau semangat belajar. Coba Ibu ingin tahu nih,
Kira-kira kapan sih terakhir kali kalian merasa kehilangan semangat atau aneh dalam belajar? Boleh mungkin dari Lucy dulu. Kalau saya Bu, beberapa minggu yang lalu gitu, ulangan susulan banyak, terus nilai saya turun, terus saya juga merasa semua usaha saya tuh gak ada hasilnya gitu. Itu pasti berat gitu ya, saat usaha apa yang kita usahakan itu tidak sebanding dengan hasilnya, dan juga itu adalah hal yang wajar kalau misalkan motivasi kamu dalam belajar itu ikut turun. Kalau sama, Kalau saya Bu, karena dari awal impian saya tuh di jurusan lain gitu ya Bu, jadi saya belajarnya jadi nggak sepenuh hati gitu Bu, jadi saya mau di jurusan lain bukan di sini. kadang apa yang kita inginkan itu gak selalu berjalan sesuai dengan kenyataannya ya. Ibu paham kamu tuh masih harus menyesuaikan diri dengan jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan sebelumnya gitu. Tapi siapa tahu nih justru di jurusan ini tuh kamu bisa menentukan gitu apa yang kamu inginkan ke depannya kayak gitu. Dan itu pun tidak harus buru-buru, jadi tenang saja. Iya Bu. Baik anak-anak, sekarang kita coba untuk memahami lebih dalam ya, seperti yang sudah kalian ceritakan tadi. Situasi ketika teman-teman tuh merasa semangat belajarnya menurun dan juga arah belajarnya itu nggak tahu harus kemana gitu. Nah, ibu ingin tahu nih apa yang sebenarnya kalian rasakan ketika hal itu terjadi. Kalau saya Bu, rasanya kayak kosong gitu. Saya belajar tapi hati saya tuh nggak ngikutin saya gitu. Saya cuma menjalankan rutinitas saja. Jadi kamu tuh merasa kehilangan makna dari kegiatan belajarnya itu sendiri ya nak? Ya Bu, saya merasa nggak ada tujuan yang jelas. Makasih ya nak sudah jujur, itu perasaan yang penting banget untuk kamu kenali gitu. Kadang kita tuh dari rasa kosong itu, dari rasa bingungnya itu kita tuh bisa mulai mencari apa sih yang sebenarnya benar-benar bermakna bagi diri kita sendiri. Kalau Salma gimana? Kalau saya jujur Ibu, saya merasa tertekan banget karena setiap kali saya belajar saya merasa kayak saya lagi berjuang untuk sesuatu yang saya gak mau Bu. Itu pasti gak mudah ya nak. Tekanan seperti itu tuh kadang bisa bikin semangat kita nurun. Tapi kamu juga sadarkan bahwa dibalik kerasa tidak cocoknya kamu di jurusan yang sekarang ini, ada keinginan gitu untuk kamu tuh menemukan kira-kira apa sih yang bisa aku dapatkan di jurusan ini gitu. Iya sih Bu, saya juga sedang nyari-nyari alasan gitu gimana biar saya tuh bisa bertahan di sini gitu. Itu pemahaman yang baik ya nak. Jadi kadang kita tuh perlu waktu gitu untuk menemukan alasan di balik ini semua. Oke anak-anak, sekarang ibu ingin kalian renungkan dari semua yang kalian rasakan. Apa sih yang kalian sadari tentang diri kalian sendiri? Misalnya cara kalian menghadapi tekanan, atau bagaimana sih kalian tuh memaknai kegagalan yang terjadi pada diri kalian. Saya sadar kalau saya tuh sering menuntut diri sendiri selalu tinggi gitu. Saya jarang menghargai usaha yang saya udah buat gitu. Kalau sama, Kalau saya sadar saya sering terlalu hidup untuk menyenangkan orang lain gitu Bu. Jadi saya hanya sendiri gak bahagia. makasih ya anak-anak. Ibu sangat mengapresiasi gitu kejujuran kalian. Ibu ingin kalian tuh tahu satu hal penting gitu, bahwa perasaan kehilangan arah, lelah, bahkan kecewa sebenarnya itu adalah bagian dari perjalanan hidup gitu. Jadi tidak apa-apa jika kalian pernah merasa seperti itu. Justru dari pengalaman itulah kita bisa belajar memahami diri kita lebih dalam. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih kalian pikirkan kembali, apakah kalian sudah memberi ruang untuk diri kalian sendiri untuk menerima perasaan-perasaan tersebut? Kayaknya belum Bu, saya masih sering nyalahin diri sendiri kalau lagi capek atau apa. Jadi kamu merasa kalau kamu itu gak boleh capek ya nak? Iya Bu, tapi sekarang saya sadar gak apa-apa gitu, gak apa-apa kalau kita tuh kadang butuh istirahat. Betul nah, jadi gak apa-apa ya untuk memberi ruang untuk diri kita sendiri, untuk istirahat terlebih dahulu. Kemudian juga itu tuh bukan berarti kalau berhenti, bukan berarti kamu itu berhenti untuk berjuang dalam belajar itu gitu. Oke, kalau kamu gimana nih? Pernah gak sih kamu merasa sulit gitu untuk menerima keadaan yang tidak sesuai dengan harapan? Iya, kalau saya pernah sih Bu pasti, karena saya merasa iri gitu sama orang-orang yang jurusannya sesuai dengan yang mereka mau. Saya sebenarnya juga pengen Bu nerima keadaan saya sekarang gitu,
Ibu paham kadang menerima tidak berarti menyukai semuanya, tapi berani berdamai dengan kenyataan, karena dari penerimaan itu kita bisa menemukan arah baru yang sebelumnya itu tidak terlihat gitu, karena kamu terlalu fokus dengan apa yang sudah kamu harapkan sebelumnya. Seperti itu. Apa yang kalian lakukan itu adalah bentuk penerimaan diri gitu, mengakui sisi lapang kita, tapi juga menemukan kekuatan gitu di balik semua yang terjadi. Dari sanalah makna hidup itu bisa mulai tumbuh. Sekarang setelah kita mencoba menerima diri dan melihat makna di balik pengalaman yang kalian alami, ibu ingin mengajak kalian memikirkan satu hal. Apa sih makna belajar bagi kalian itu seperti apa? Kalau saya Bu, belajar itu jadi cara gitu untuk saya mengenal diri saya. Jadi sadar batas kemampuan saya, tapi juga tahu di mana saya bisa berkembang. Bagus nah, jadi belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi juga untuk mengenal gitu siapa sih diri kita dalam proses belajarnya itu. Kalau kamu? Kalau saya sekarang belajar itu jadi cara saya untuk bertahan Bu. Jadi walaupun di jurusan itu bukan jurusan yang saya mau, tapi saya mau belajar sampai saya menemukan alasan apa yang saya suka gitu dari jurusan ini. Bagus banget nak, jadi untuk bertahan di jurusan yang sekarang kamu itu pun adalah bentuk keberanian gitu ya. Kadang makna belajar, makna hidup itu tidak ditemukan di tempat yang kita harapkan sebelumnya, tapi di tempat yang kita jalani saat ini gitu, dengan sepenuh hati tentunya. Sekarang coba ibu ingin tahu langkah kecil apa sih yang bisa kalian lakukan mulai dari hari ini agar belajar itu bisa lebih bermakna. Saya mau lebih menghargai gitu usaha saya sendiri Bu, walaupun hasilnya belum maksimal. Kalau saya mau berhenti untuk ngeluh soal jurusan Bu. Jadi saya mau cari hal yang bisa saya sukai di sini. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin kalian melihat kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi. Menurut kalian, kira-kira hal apa sih yang membuat kalian itu kehilangan semangat? Mungkin karena saya terlalu keras gitu Bu sama diri saya sendiri, jadi tuh saya sering merasa fokus sama hasil sampai lupa untuk memikirkan prosesnya. Kalau saya, karena saya belum bisa menerima kalian saya di jurusan ini Bu, jadi semangatnya emang naik turun. Oke. Jadi kalian tuh bisa tahu gitu ya, apa yang membuat semangat kalian itu menurun. Menyadari penyebabnya itu merupakan hal yang penting gitu. Jadi kalian udah sadar, oh aku tuh ternyata semangat aku tuh menurun karena ada alasannya gitu, bukan yang masih kebingungan seperti itu. Sekarang ibu ingin kita melakukan aktivitas yang bernama jembatan makna. Ibu ingin kalian bayangkan 3 hal. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang membuat kalian kehilangan semangat belajar, kemudian kesadaran baru yang kita temukan di proses tadi, dan juga arah yang ingin kalian tuju setelah ini tuh seperti apa gitu. Nah, semua itu kita akan tuliskan dalam bentuk gambar jembatan sederhana. Ibu bagikan dulu ya kertasnya. Oke, teman-teman bisa membuat mau itu jembatan ataupun apapun gitu ya, tapi berdasarkan 3 hal tadi. Oke, di sebelah kirinya kita menulis pengalaman atau perasaan kalian saat kehilangan semangat. Oke, di tengah jembatannya ditulis hal yang kalian sadari dari pengalaman tersebut. Kemudian di sisi kanannya ditulis nilai atau arah hidup yang ingin kalian capai.
sudah? Udah Bu. Udah Bu. Nah, sekarang siapa nih yang mau berbagi tentang apa yang sudah kalian tulis? Saya deh Bu. Oke, boleh sama. Saya nulis di sebelah kirinya salah jurusan. Terus yang di tengah semua hal bisa jadi berarti kalau dijalani dengan sungguh-sungguh. Terus di sebelah kanannya saya tulis menemukan makna di tempat saya sekarang. Oke, tepuk tangan dulu sama. Oke, kalau Lucy? Kalau saya Bu, di kiri itu saya tulis merasa gagal waktu mulai turun. Di tengahnya saya tulis belajar itu proses bukan hasil. Terus di kanannya saya tulis tetap berusaha dengan ikhlas. Oke, bagus. Nah, melalui jembatan makna ini, ibu itu bisa melihat gitu ya bahwa kalian itu sebenarnya sudah mulai menafsirkan pengalaman hidup dengan lebih dewasa gitu. Ingat ya teman-teman, kadang makna itu tidak datang dari keadaan yang berubah, tapi dari cara kita itu melihat keadaan itu sendiri seperti apa. Sekarang, dari semua yang sudah kalian sadari dan pahami, coba simpulkan satu hal. Apa sih pelajaran penting yang kalian bawa dari kegiatan hari ini? Saya Bu, saya belajar kalau kehilangan arah itu wajar, tapi saya gak boleh berhenti di situ. Tapi saya gak boleh berhenti di situ. Kalau saya belajar untuk berdamai dengan keadaan Bu, meskipun belum sepenuhnya sesuai harapan saya. Oke, setiap dari kalian itu masing-masingnya sudah menemukan makna yang berbeda-beda gitu, tapi semuanya menunjukkan satu hal bahwa kalian itu tuh sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bijak yang belajar dari pengalaman atau permasalahan yang kalian punya. Sekarang kita sudah sampai di tahap akhir nih. Ibu ingin tahu apa sih hal yang paling bermakna yang kalian rasakan dari proses ini? Saya merasa lebih tenang Bu, ternyata saya gak sendiri. Kalau saya merasa lebih menerima keadaan saya. Ibu bangga ya sama kalian semua. Kalian sudah berani jujur, terbuka, dan juga mau belajar untuk mengenal diri kalian sendiri. Sebagai penutupnya, ibu ingin kalian membuat kompas diri. Jadi di dalam sticky notes ini nanti kalian menuliskan satu kalimat yang menggambarkan makna yang ingin kalian pegang ke depannya. Boleh? Jadi ada mau yang mana ya? Itu kalimat yang menggambarkan hidup orang saya. Quran. Nah Bu, Ya, apakah sudah? dah. Nah, sekarang mulai sekarang atau nanti misalkan di rumah, ibu ingin kalian menempelkan kompas diri ini atau sticky notes ini di tempat atau di buku catatan yang biasa kalian lihat atau biasa kalian buka gitu. Biarkan kalimat itu menjadi pengingat gitu untuk kalian ketika kalian itu mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan motivasi dalam belajarnya gitu. Oke? Oke. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas keterbukaannya, atas kejujurannya, juga keberanian kalian pada hari ini. Ingat ya teman-teman, perjalanan untuk mencari makna itu tuh tidak berhenti di sini. Kalian juga kedepannya bisa mencari lebih dalam dengan sendirinya gitu. Kalian juga selalu punya kendali atas hidup, atas arah hidup yang kalian miliki gitu. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.